Bengkel Keluarga Sakinah, mawaddah warahmah, amin, alhamdulillah. Baik pemirsa, kembali bersama saya Cita dalam Bengkel Keluarga Sakinah. Saya mau tanya dulu kepada ibu-ibu ini, Bu. Rata-rata yang ada di sini pernikahannya sudah berusia 10 tahun kah? Nah, kayaknya ini baru manten baru deh. Tentu ada banyak masalah ya Bu ya yang timbul ya. Karena selama 10 tahun tidur bareng, makan bareng, selalu bersama dalam satu rumah, tentu akan ada banyak masalah. Dan kira-kira seperti apakah sebenarnya masalah dan bagaimana solusinya? Langsung kita berikan kesempatan kepada Ustadz Ilhamullah Sumarhan yang akan memberikan penjelasan kepada kita semua. Tema kita kali ini adalah pernikahan di usia yang ke-10 tahun dengan segala permasalahannya. Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita siapapun dalam berumah tangga itu satu, yaitu mesti ingin hidup damai, hidup tenang. Kalau menggunakan istilah Al-Quran itu adalah sakinah, litaskunu ilaiha, ketenangan. Nah, untuk meraih ketenangan itu modal utama adalah cinta. Sulit untuk memperoleh ketenangan dalam rumah tangga kalau kehidupan rumah tangga antar suami istri itu tidak didasari oleh rasa cinta. Iya? Setuju, Bu? Apalagi kalau didasari oleh paksaan barang itu. Nah, cuman cinta itu lalu kan seperti yang sering saya sampaikan, ada dua kategori. Ada cinta itu cinta biologis atau cinta yang berangkatnya karena pertimbangan nafsu. Setuju enggak dalam pernikahan itu perlu ada cinta nafsu itu? Lah ya mbayangno lanang wedok terus bojone gak nafsu iku ya apa lho. Lah kaya mbako kudanan ngono kok. Perlu, Al-Quran sudah mengatakan itu, mawad wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Cinta yang berangkatnya karena pertimbangan nafsu atau biologis itu. Lalu cinta yang kedua adalah rahmah. Cinta yang berangkatnya karena pertimbangan kemanusiaan. Cinta ilahiyah yang dasarnya adalah karena kita diperintah oleh Allah untuk saling mencintai kepada sesama manusia. Dalam hal ini istri itu manusia, suami juga manusia yang juga harus sama-sama dihargai, sama-sama dimanusiakan. Kan gitu. Itu rahmah yang. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, perjalanan kehidupan rumah tangga bersama, itu kadang-kadang lalu cinta itu bisa berkurang, atau juga bisa semakin Hilang sama sekali. Hilang atau bahkan juga semakin menggebu-gebu juga. Ya bisa juga gitu lah ya. Ya gampangannya itu cinta itu ibaratkan kupu-kupu gitu. Datang dan pergi. Jadi iya. Artinya cinta itu sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Cuman persoalannya cinta itu gampang datang juga gampang pergi. Ya gitu ya. Orang yang paling dicintainya semasa pacaran, gampangannya itu tidak ada duanya di dunia ini. Berjuta-juta bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Berjuta-juta gadis yang cantik hanya adik yang menembus jiwa. Kan mungkin begitu ya. Banyak bunga di taman cuman satu kupetik. Banyak anak perawan cuman adik yang tercantik. Lepek-lepek kok bisa ngene. Nah, mungkin juga sebaliknya yang perempuan ketika semasa pacaran pun membalas pantun. Banyak buah semangka dibawa dalam sampan. Apa di banyak anak dijaga, cuman abang yang paling tampan. Tak iya. Mungkin begitu. Oke lah, itu wajar kadang-kadang begitu itu. Istilahnya kan masa pacaran itu kan masa gombalisasi ya. Banyak menggombal gitu. Nah, lalu setelah menikah itu kadang-kadang tidak seperti yang
diucapkan ketika Apalagi kalau sudah janjinya berusia itu. 10 tahun. Nah itu loh. Bisa berkurang. Akhirnya apa? Bisa kalau ketika masa pacaran tercantik sedunia. Kalau sudah menjadi suami istri 1 tahun mungkin tercantik se-Indonesia. Kalau sudah punya anak 2 tercantik se-Surabaya. Kalau sudah punya anak 3 tercantik se-RT. Kalau sudah punya anak 5 tercantik se-kamar. Itu pun kalau lampu dimatiin gitu. Gerayang-gerayang gitu. Termasuk yang mana Ibu? Bisa seperti itu. Nah, sementara melihat orang cantik itu lebih banyak lagi. Ayo ndelok ndok omah iku kok. Lho ngono lho ya. Lalu nanti di luar kok, loh seperti itu loh kadang-kadang itu. Panggilan saja ketika masa pacaran mungkin adalah yang, yayang. Iya. Sampai belahan jiwaku, jantung hatiku, iya kan? Permata hatiku gitu loh. Nanti kalau sudah menikah panggilannya kadang-kadang enggak yayang lagi gitu loh. Iya, enggak ada urutannya, Bu. Jadi mungkin panggilan kalau masih tahun-tahun pertama itu istriku. Ya kan? Kalau sudah tahun kedua itu mungkin bukan istriku, tapi ibunya anak-anak. Ketiga, keempat nanti bukan ibunya anak-anak, Mbok Dewor. Bisa begitu ini, wah ini gimana ini. Bisa seperti itu. Ketika masa pacaran, kalau yang perempuan kesandung, hati-hati yang dalan kini rusak kabeh anjene kok. Cekel tangannya yang, hati-hati yang. Anjene mungkin gak sebangun dalan kok. Iya. Ngene dadi bojo duwe setahun ya, kesandung mlaku nyawang dalan kok ngono ya mungkin gitu. 2 tahun gak ngomong mana kesandung itu. Matamu iku nandi ya ngono. Iya kan? Bisa seperti itu. Kenapa? Seiring dengan menurunnya kadar cinta. Bisa saja akhirnya ketika kesandung jongor kon, matek pisan kon ya. Bisa seperti itu. Nah, jadi seiring dengan perjalanan waktu itu bisa kadang-kadang akhirnya cinta itu memudar. Apalagi kalau cinta suami istri itu motivasinya dan dasarnya adalah faktor biologis, faktor fisik. Dan memang kebanyakan kadang-kadang ketika orang itu menikahi seseorang itu pertimbangannya fisik biasanya. Umumnya gitu loh ya. Kenapa kok kamu menikahi A, B, C, D itu namanya gitu? Ya, aku suka sama dia itu. Waduh, nggak ada orang secantik dia. Manisnya dia seperti manisnya madu. Kan gitu-gitu ya, kadang-kadang begitu ya. Harumnya bunga tak seharum. Kentutnya maunya gitu. Fisik semuanya. Yang laki pun demikian, mungkin perempuan karena faktor fisik. Nah, kalau cinta itu biologis ini, itu lalu sering di tengah perjalanan itu akan menemukan penyesalan. Kenapa? Karena fisik cepat berubah. Iya kan begitu tuh. Kalau memang motivasi cintanya faktor fisik kan begitu tuh. Nah, fisik cepat berubah, punya anak 1, punya anak 2, bisa berbeda dengan ketika masa pacaran. Kalau ketika masa pacaran yang dilihat adalah calon istri itu adalah bodinya seperti gitar dari Spanyol atau gitar Spanyol ya. Iya kan itu. Kalau sudah punya anak 1, 2 bukan bodi seperti gitar lagi, Bu. Nah, Ibu Dewi kan jawab ya. Bisa kayak beduk lah gitu loh. Waduh ya. Ini gini Ustaz. Perbincangan kita ini semakin menarik. Nanti jangan-jangan yang di rumah lupa bahwa mereka juga bisa bergabung bersama kami. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, dan Anda yang di rumah silakan bergabung bersama kami di line telepon 5660109. Silakan, nanti akan ada waktu bagi Anda untuk menelpon kami di studio. Silakan dilanjut Ustaz. Iya. Jadi bisa kalau memang semata-mata pertimbangan fisik itu nanti banyak kekecewaan gitu loh. Karena bodi cepat berubah. Apalagi memang perempuan, strukturnya memang gampang berubah gitu. Atau ya mungkin tidak ada perubahan karena kebetulan si istri itu mampu untuk menjaga merawat diri, merawat masalah fisik gitu loh. Karena tiap hari harus olahraga 1000 kilo mamanya gitu. Biar langsing atau fitness tiap hari menjaga. Loh ya enggak apa-apa, ibu-ibu menjaga fisik supaya senantiasa langsing umpamanya, senantiasa singset umpamanya. Demi siapa? Enggak apa-apa. Berpahala ya Ustaz? Berpahala. Oh, ya Rasul sudah mengatakan Kak, ciri khas wanita yang solehah itu jika dilihat suami itu lalu suami tertarik.
Artinya apa? Tertariknya karena memang istri senantiasa berupaya untuk menarik gitu loh ya. Ini selain yang ini tertarik, yang di rumah juga ada yang tertarik. Yang tertarik, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Fuad di Pandaan. Bapak Fuad di Pandaan, Ji. Oke. Gini Ustadz, menyimpang dari tema tidak apa-apa Ustadz. Iya, betul apa-apa. Kebetulan saya ini fans berat dari TV9 karena ada ngaji dan sebagainya. Cuman sayang, menurut saya, supaya musik itu bagaimana kalau ditiadakan. Karena ini ngaji, jadi bukan sinetron, alangkah baiknya kalau ngaji itu ya ngaji. Saya sangat-sangat salut, alhamdulillah ada ngaji melalui media televisi ini. Alhamdulillah. Dan yang kedua, mau tanya soal apa tadi? Maaf sementara itu aja dulu Ustaz. Nanti lain kali kami kembali ya, maaf. Ya, cuma itu ya. Baru ingat, maaf. Kepada TV9 saya usulkan apabila ada mengisi waktu lagu-lagu itu sebaiknya dicarikan dari artis-artis yang tidak kelihatan bagian sekwildanya itu loh. Gitu. Iya. Itu aja. Sudah, Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu penelpon yang lain, silakan bergabung di 5660109 di acara Bengkel Keluarga Sakinah. Kita kembali lagi ke tema kita kali ini Ustadz. Terima kasih masukannya Bapak. Iya, betul. Ya, gimana Ustadz? Saya juga bisa menyampaikan usulan tadi itu memang bagus. Cuman gini Pak, jadi acara Keluarga Sakinah ini di samping memang dakwah, juga terkait dengan bagaimana kita menyiarkan budaya Islami. Ya. Nah, salah satu ciri khas budaya Islami kita adalah sholawat-sholawat yang diikuti dengan rebana seperti ini. Itu insya Allah pertimbangannya seperti itu Pak. Ya. Tapi usulan tetap akan dipertimbangkan. Ya. Ustadz, perbincangan masalah kita cinta tadi, mana ya? Kita tadi sampai pada bagaimana agar istri-istri atau wanita-wanita tadi perubahan ada faktor, ya tetap bisa menjaga merawat cinta. dirinya agar suaminya tetap tertarik. Ya. Cuman kadang-kadang persoalan yang muncul itu bukan terletak pada fisik. Kadang-kadang fisik nggak ada perubahan kok tetap langsing. Bahkan bisa kadang-kadang dengan bersuami si perempuan itu juga semakin cantik, semakin baik. Tapi kadang-kadang cinta itu tidak seperti itu saja. Ya. Ada faktor yang lain. Apa di situ? Ada faktor kecenderungan nafsu itu cenderung untuk bosan. Sebelum bosan, kita terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kecil warahmatullahi sekali wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana? Zainuri, Jombang, Bu. Oh iya, dari Jombang. Sabakul khair. Halo, Zainuri Jombang, Ustaz. Iya. Ini Pak menyampaikan makalah Ustaz ya. Yang saya tanyakan gini Ustaz. Yang suami istri itu biasanya kalau mandi junub setelah hubungan, itu kalau sudah mandi mau sholat boleh enggak kalau enggak pakai wudhu Ustaz? Ya. Terus yang kedua, setelah mandi tapi tidak mandi junub, itu gimana kalau wudhunya itu udah pakai pakaian dulu Ustaz? Ya. Itu makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini tadi tertarik Bu, langsung mandi junub ini tadi rupanya. Gimana nih Ustaz? Iya. Berkaitan dengan setelah mandi junub, itu kan mandi besar gitu. Lalu tanpa wudhu, kemudian sholat gitu. Ya boleh-boleh saja Pak, selama ketika panjenengan setelah dalam mandi junub tadi itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Kan gitu toh. Lah ketika junub mungkin kentut, ketika terus pegang-pegang kemaluan itu kan juga bisa menjadi batal. Maka tetap sebaiknya adalah setelah mandi itu sudah dianggap sudah cukup mandinya, sudah benar, maka
sangat-sangat akan baik itu kalau diakhiri dengan wudhu untuk kesucian hadas kecilnya itu. Ya. Itu Pak nggih. Itu ya, Pak, Karena ya. selama jenengan mandi itu sulit untuk menjaga hal yang membatalkan wudhunya tadi itu. Mungkin. Kemudian berwudhu tanpa berpakaian gitu ya. Ya, tidak ada ketentuan syaratnya wudhu itu harus berpakaian atau menutupi aurat. Kalau sholat iya. Maka wudhu seandainya dalam keadaan telanjang pun boleh, asalkan setelah wudhu tidak melakukan yang membatalkan wudhu lagi. Ya. Ini Ustadz sudah ada yang bergabung Iya. lagi setelah mandi junub ini mau mandi apa lagi nih? Assalamualaikum. Mandi madu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu di mana? Dengan Dari siapa? Simorejo, Ibu Ahmad, Mbak Sita. Iya. Dari Simorejo. Iya, Simorejo. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya ini. Usia pernikahan kami sudah alhamdulillah 33 tahun. Nggih. Gimana caranya untuk membangun selalu lillahi ta'ala agar nggak karena apa-apa, hanya karena Allah. Karena sekian puluh tahun itu kadang-kadang kalau ada nggak enaknya itu mengeluh, oh, biar aja. Ya gitu loh Ustaz. Makanya ada aja untuk alasan untuk mengeluh itu. Gimana? Ada keketunan gitu Bu ya. Kenapa? Ada keketunan, menyesal. Iya. Biar aja miliki lah ngene gitu. Oh. Ya udah Jatuh, gitu. Gimana? Jadu tidak milih ini gitu. Jadu agak miliki lah dirabi kantor pos. Iya Ibu. Iya Pak Ustadz, gitu aja. Makasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi pertanyaan dari Ibu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Cita. Dan kami akan menjawab setelah yang satu ini. Tetap di Bengkel Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah. Amin. Alhamdulillah.